Ada saat-saat ketika manusia paling kuat pun terdiam bukan karena tak mampu berbicara, melainkan karena kata-kata terasa sia-sia di hadapan luka yang dibuat oleh orang lain. Rasa sakit itu datang bukan sebagai suara gemuruh, tetapi sebagai bisikan halus yang menyelusup jauh ke dalam dada. Pengkhianatan yang tak disangka, penolakan yang tidak diharapkan, atau ketidakadilan yang tidak pernah kita minta. Namun para Stoa mengajarkan sesuatu yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya sangat sulit. Bahwa penderitaan dari perlakuan orang lain bukanlah akibat langsung dari tindakan mereka, melainkan dari penilaian kita terhadap tindakan itu. Orang lain dapat berkata buruk, berlaku kasar, atau mengecewakan kita, tetapi rasa sakit yang muncul adalah buah dari anggapan kita bahwa perlakuan mereka menentukan nilai diri kita. Epictetus pernah berkata bahwa tubuh kita dapat dirantai, tetapi pikiran kita tetap bebas. Maka dalam setiap luka emosional yang diberikan dunia, Stoik mengajukan pertanyaan yang hampir seperti pedang yang mengiris kabut. Apakah ini benar-benar melukaiku, atau aku yang memberikan kuasa pada luka itu? Bukan berarti Stoikisme menyuruh untuk tidak merasakan sakit, karena rasa sakit adalah bagian alami dari menjadi manusia. Stoikisme tidak meminta kita menjadi patung batu. Ia meminta kita untuk menjadi manusia yang utuh, tetapi dengan kendali penuh atas batin sendiri. Air mata boleh jatuh, dada boleh sesak, tetapi kesadaran tetap tegak. Aku terluka, tetapi aku tidak hancur. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, para Stoa melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai ujian kebajikan. Orang lain mungkin datang sebagai cermin yang retak, memantulkan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi dari situ kita belajar bahwa karakter mereka adalah milik mereka, bukan milik kita. Jika seseorang bersikap kasar, itu menunjukkan kekurangannya dalam kebijaksanaan. Jika seseorang berbohong, itu tanda kemiskinan integritasnya, bukan kegagalan nilai kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah aku ingin menyerahkan ketenanganku kepada seseorang yang bahkan tak mampu menjaga ketenangannya sendiri? Rasa sakit dari orang lain juga mengajarkan bahwa tidak semua yang kita cintai, kita hormati, atau kita percayai akan membalas dengan hal yang sama. Tetapi kehilangan, pengkhianatan, atau kekecewaan tidak mengubah satu hal yang paling penting, kebajikan diri kita sendiri. Dunia luar bukan penguasa batin kita, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya. Akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa di balik setiap luka ada ruang untuk bertumbuh. Bukan pertumbuhan yang terburu-buru, tetapi pertumbuhan yang hening, di mana kita perlahan memahami bahwa kebebasan terbesar adalah kemampuan untuk tetap tenang meski disakiti, untuk tetap bijaksana meski difitnah, dan untuk tetap baik meski diperlakukan buruk. Dalam sunyi batin itulah kekuatan Stoikisme hidup. Ketika kita menyadari bahwa orang lain hanya mampu menjangkau kulit kita, tetapi hanya kita sendiri yang memiliki kunci untuk melukai atau menyembuhkan hati kita. Dan ketika kita akhirnya memahami itu, rasa sakit bukan lagi musuh. Ia menjadi guru. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Namun, ada tahap yang lebih sulit dari sekadar memahami bahwa rasa sakit berasal dari penilaian kita sendiri. Menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan hati dan pikiran orang lain. Kita sering berharap mereka bertindak bijaksana, berbicara dengan lembut, atau memahami perasaan kita. Tetapi berharap orang lain sempurna adalah seperti berharap angin selalu bertiup sesuai arah yang kita inginkan, mustahil dan melelahkan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa setiap pagi ia mengingatkan dirinya sendiri, hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang iri, sombong, tidak tahu berterima kasih, dan kacau. Bukan karena ia pesimis, tetapi karena ia ingin mengingat bahwa sifat buruk orang lain bukan kejutan, melainkan bagian dari dunia. Dan jika ia telah tahu dunia seperti itu, bagaimana mungkin ia tersinggung oleh sesuatu yang memang sudah sewajarnya terjadi? Disinilah kebijaksanaan Stoikisme menemukan intinya. Kejelasan melihat dunia apa adanya, bukan apa yang kita harapkan. Kita terluka paling dalam bukan oleh tindakan orang lain, tetapi oleh benturan antara kenyataan dan ekspektasi. Kita berharap mereka memahami, tetapi mereka tidak. Kita berharap mereka setia, tetapi mereka pergi. Kita berharap mereka jujur, tetapi mereka mengecewakan. Dan setiap benturan itu menciptakan retakan di dalam diri. Namun Stoikisme tidak meminta kita meninggalkan hubungan, tetapi belajar mencintai tanpa bergantung, menghargai tanpa melekat, dan memberi tanpa meminta kembali. Kasih sayang yang seperti itu tidak rapuh,
tidak mudah dihancurkan oleh ketidaksempurnaan manusia. Ada pula momen ketika manusia mencoba membela diri. Aku terluka karena aku peduli. Tetapi Stoikisme mengajarkan bahwa kepedulian sejati tidak membutuhkan balasan. Kebaikan kita adalah nilai diri kita, bukan pertukaran. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi karena itu adalah cermin dari siapa kita. Dan jika seseorang membalas kebaikan dengan keburukan, dunia tidak runtuh. Yang runtuh hanyalah ilusi bahwa orang lain wajib membalas kita dengan cara yang sama. Dalam ruang batin yang tenang, kita akhirnya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku ingin terus mengulang luka ini dalam pikiranku, atau aku ingin melepaskannya agar hidupku dapat berjalan kembali? Melepaskan bukan berarti melupakan, apalagi membenarkan perlakuan buruk orang lain. Melepaskan hanya berarti membebaskan diri dari beban yang tidak lagi berguna. Rasa sakit itu sudah terjadi, tidak dapat kita ubah. Tetapi bagaimana rasa sakit itu mewarnai masa depan, itu sepenuhnya di tangan kita. Akhirnya, Stoikisme membawa kita kepada satu pemahaman yang lembut namun kuat. Ketenangan bukan hadiah dari dunia, melainkan keputusan pribadi. Ketika kita berhenti berharap bahwa orang lain tidak akan menyakiti kita, dan mulai berharap hanya pada kemampuan diri sendiri untuk tetap tenang, maka rasa sakit perlahan berubah menjadi kekuatan. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang tindakan manusia lain, tetapi berdiri tegak sebagai arsitek dari ketangguhan batin kita sendiri. Dan pada titik itulah, luka yang dahulu terasa pahit berubah menjadi penanda bahwa kita pernah belajar, bahwa keteguhan adalah milik kita, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya tanpa izin kita. Namun dalam perjalanan memahami rasa sakit itu, ada satu kenyataan yang perlahan muncul, seperti cahaya tipis di balik kabut. Tidak semua luka datang untuk dilawan, beberapa hadir untuk dipahami. Terkadang manusia menyakiti kita bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka juga terluka. Orang yang tidak damai dengan dirinya sendiri jarang mampu membawa kedamaian kepada orang lain. Di titik inilah Stoikisme mengajarkan sesuatu yang paling sulit dilakukan. Melihat manusia bukan dari tindakannya yang menyakitkan, tetapi dari ketidaksempurnaan dan pergumulannya sebagai sesama makhluk rapuh. Bukan untuk membenarkan perbuatannya, melainkan untuk membebaskan diri kita dari beban kebencian. Karena kebencian, sebagaimana dikatakan para Stoa, adalah rantai yang kita pasang pada diri sendiri dan berharap orang lain yang tertahan. Rasa sakit dari orang lain perlahan berubah bentuk. Dulu ia seperti duri yang menusuk, membuat kita marah, bingung, dan merasa tidak berharga. Kini, setelah kita belajar diam menatapnya, rasa sakit itu menjadi seperti api kecil, hanya berbahaya jika dibiarkan, tetapi dapat memberi terang jika dipahami. Kita mulai menyadari bahwa setiap tindakan orang lain adalah bagian dari perjalanan mereka, bukan penilaian atas nilai diri kita. Jika mereka menghina, itu menunjukkan kualitas batin mereka. Jika mereka mengkhianati, itu mengungkapkan arah moral mereka. Jika mereka pergi, itu mencerminkan pilihan hidup mereka. Tidak satu pun dari itu merampas jati diri kita. Kita tetap utuh. Stoikisme menuntun kita untuk bertanya, dengan suara yang jujur dan tanpa amarah, apakah aku ingin membiarkan hidupku dikendalikan oleh sifat seseorang yang bahkan tidak mengendalikan hidupnya sendiri? Namun perjalanan batin tidak berhenti pada sekadar memahami atau melepaskan. Setelah badai mereda, setelah rasa sakit tidak lagi membakar melainkan hanya menghangat seperti bara yang tersisa, muncul sebuah pertanyaan yang lebih tenang namun jauh lebih tajam. Jika rasa sakit dari orang lain tidak lagi mengendalikan diriku, siapa diriku sekarang? Pertanyaan itu lahir bukan dari keraguan, melainkan dari ruang kosong yang sebelumnya dipenuhi oleh amarah, kekecewaan, dan rasa ingin membalas. Ruang itu kini hening, dan keheningan selalu menuntut kejujuran yang lebih dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan sekadar ketiadaan gangguan, tetapi kemampuan untuk berdiri kokoh di tengah ketidakpastian. Dan dalam keheningan batin yang baru itu, kita mulai melihat diri kita tanpa bayangan orang lain. Tanpa kata-kata mereka yang melukai. Tanpa ekspresi mereka yang mengecewakan. Tanpa tindakan mereka yang menusuk dari belakang. Kita melihat diri kita sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana perlakuan orang lain pernah mendefinisikan kita. Ada kebebasan yang aneh namun indah dalam penglihatan itu. Kita tidak lagi bertanya mengapa mereka demikian. Kita tidak lagi mencari alasan atas perlakuan mereka. Sebaliknya, kita mulai bertanya, apa nilai yang ingin aku jaga,
terlepas dari siapapun. Inilah tahap tertinggi dari kebijaksanaan stoik, bukan hanya mengendalikan diri dari reaksi emosional, tetapi juga memilih siapa kita ingin menjadi, tanpa bergantung sedikit pun pada sikap dunia di luar diri. Ketika seseorang berbuat buruk, kita memilih tetap jujur karena kejujuran adalah karakter kita, bukan balasan. Ketika seseorang membenci, kita memilih tetap tenang karena ketenangan adalah kekuatan kita, bukan kelemahan. Ketika seseorang meninggalkan, kita memilih tetap melangkah karena arah hidup kita tidak ditentukan oleh mereka yang memutuskan untuk berhenti menemani. Dan anehnya, dari semua itu, kita mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, bahwa orang yang menyakiti kita tidak pernah benar-benar memegang kendali. Kita sendirilah yang saat itu menyerahkan kendali tersebut. Setelah kendali itu kita rebut kembali, rasa sakit berubah menjadi pelajaran, pelajaran berubah menjadi kebijaksanaan, dan kebijaksanaan berubah menjadi pondasi untuk hidup yang lebih kokoh. Kini, ketika kita mengingat mereka yang dulu melukai, tidak ada lagi panas di dada. Tidak ada lagi gemuruh di kepala. Yang ada hanyalah pemahaman bahwa setiap manusia berjalan dengan bebannya masing-masing, dan kadang beban itu membuat mereka jatuh ke arah kita. Kita tidak perlu membenci mereka. Kita tidak perlu memaafkan sebelum siap. Yang kita perlukan hanyalah melanjutkan hidup dengan tenang, tanpa dendam, dan dengan pengertian bahwa keteguhan batin kita adalah milik kita sendiri. Dan pada akhirnya, ketika kita melihat kembali perjalanan ini, kita menyadari sesuatu yang sulit diterima dulu namun kini terasa benar. Rasa sakit itu tidak datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk menunjukkan kepada kita di mana letak kekuatan kita yang sebenarnya. Namun setelah semua pelajaran itu tertata rapi di hati, kita perlahan menyadari bahwa perjalanan belum selesai. Ada satu tahap terakhir yang sering terlupakan, menyambut kembali dunia, bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kebijaksanaan yang telah ditempa oleh rasa sakit. Selama ini, kita berpikir bahwa proses penyembuhan berakhir ketika kita bisa melepaskan luka. Tetapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih halus. Penyembuhan sejati bukan sekadar berhenti terluka, tetapi mampu berjalan kembali di dunia tanpa membawa perisai yang berlebihan. Rasa sakit dari orang lain sering membuat kita ingin mengeras. Kita membangun dinding, mengontrol jarak, dan menutup pintu. Semua itu manusiawi, tetapi stoikisme tidak meminta kita menjadi benteng yang dingin. Ia meminta kita menjadi gunung yang kokoh, tegas, tetapi tidak menolak angin, kuat, tetapi tidak menolak kehidupan. Karena pada akhirnya, bila kita mengeraskan diri terlalu lama, kita justru kehilangan bagian lembut yang membuat hidup terasa layak dijalani. Dalam keheningan batin, perlahan kita belajar bahwa dunia tidak hanya terdiri dari mereka yang menyakiti. Ada juga orang-orang yang tulus, yang hadir tanpa pamrih. Ada kata-kata yang menguatkan, bukan mematahkan. Ada tindakan yang merawat, bukan melukai. Tetapi untuk melihat mereka, kita perlu menurunkan dinding yang kita bangun saat terluka. Dan disinilah ujian stoik yang sebenarnya. Bukan bertahan dari rasa sakit, tetapi tetap berani mencintai dunia meski pernah terluka olehnya. Keberanian itu tidak lagi berasal dari naif, melainkan dari ketegasan batin. Dulu kita pernah roboh oleh perlakuan orang lain, tetapi sekarang kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita memiliki kendali penuh atas pikiran, sikap, dan ketenangan kita. Ketenangan itu berbeda dari sebelumnya. Dulu, ketenangan mungkin lahir dari ketidaktahuan. Sekarang, ketenangan lahir dari pemahaman. Dulu kita tenang karena belum pernah terluka. Sekarang kita tenang karena telah melewati luka, menatapnya, memahaminya, dan tidak lagi dikendalikan olehnya. Dan pada titik itu, dunia terlihat dengan cara yang baru. Luka-luka lama tidak lagi menyeret kita, melainkan berdiri sebagai penanda. Disinilah aku pernah jatuh, tetapi juga disinilah aku mulai tumbuh. Rasa sakit yang dulu begitu menguasai kini, menjadi bagian dari kisah yang tidak perlu disembunyikan. Ia bukan lagi aib, bukan lagi momok, bukan lagi ancaman. Ia telah menjadi bukti perjalanan batin kita, jejak bahwa kita pernah remuk, tetapi memilih untuk bangkit dengan bijaksana. Dan pada akhirnya, kita menemukan ketenangan stoik yang paling lembut, bahwa tidak ada satupun yang telah berlalu yang dapat menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kehadiran hari ini. Karena masa lalu tidak lagi memiliki kuasa apapun kecuali yang kita berikan kepadanya. Kita berdiri di sini, lebih kokoh, lebih jernih,
lebih bebas. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita yang berubah. Dan dalam perubahan itu, kita memahami bahwa meski orang lain dapat melukai, kitalah satu-satunya yang memutuskan seberapa jauh luka itu diizinkan menginap di dalam diri. Setelah kita berdiri sekali lagi dengan ketenangan yang tidak mudah digoyahkan, muncul satu kesadaran terakhir. Sebuah kesadaran yang hanya bisa dipahami setelah melewati badai rasa sakit dan heningnya penyembuhan, bahwa hidup tidak pernah menjanjikan perlakuan yang adil, tetapi selalu memberi kesempatan untuk tumbuh. Dulu, kita mungkin berpikir bahwa kedamaian adalah hadiah dari dunia yang lembut, dari orang-orang yang baik, atau dari keadaan yang menguntungkan. Tetapi Stoikisme mengajarkan pelajaran yang jauh lebih kuat. Kedamaian sejati adalah hasil dari keberanian kita untuk tetap memilih kebijaksanaan di tengah ketidaksempurnaan hidup. Kini kita melihat bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Setiap kata yang pernah menusuk, setiap sikap yang membuat kita jatuh, setiap kehilangan yang mengosongkan dada, semuanya adalah bagian dari proses pemurnian batin. Seperti besi yang ditempa api, jiwa kita ditempa oleh pengalaman. Dan justru dalam titik paling sakit itu, kita diperlihatkan ruang-ruang dalam diri yang selama ini tidak kita kenal. Ruang sabar, ruang mengalah, ruang pasrah, ruang menerima, dan ruang bangkit. Ruang-ruang itu awalnya gelap, tetapi perlahan menjadi terang ketika kita belajar memasukinya tanpa takut. Di satu sisi, kita akhirnya mengerti bahwa manusia yang menyakiti kita hanyalah manusia, bukan monster, bukan musuh abadi. Mereka hanyalah jiwa-jiwa yang tersandung oleh pergulatan mereka sendiri. Namun di sisi lain, kita juga memahami bahwa memaafkan tidak berarti membiarkan diri disakiti lagi. Stoikisme tidak pernah menyuruh kita berdamai dengan ketidakadilan. Ia hanya mengajarkan kita untuk menjaga batin agar tidak ikut menjadi rusak karenanya. Dan dari titik pemahaman itulah, kita melihat bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan membalas, tetapi kemampuan bertahan tanpa kehilangan nilai-nilai diri. Kini, ketika kita menatap dunia, ada kesadaran baru. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan batasan. Kita tidak bisa memaksakan kejujuran orang lain, tetapi kita bisa memilih untuk tetap jujur. Kita tidak bisa menahan seseorang untuk tidak pergi, tetapi kita bisa memilih langkah untuk tetap melanjutkan hidup. Hidup ini akhirnya terasa lebih sederhana, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena pandangan kita ke arah masalah berubah. Kita tidak lagi menuntut dunia untuk menjadi ramah. Kita cukup menuntut diri sendiri untuk tetap tegar. Dan pada akhirnya, rasa sakit yang dulu mengikat kita telah berubah menjadi guru yang lembut. Guru yang mungkin kejam pada awalnya, tetapi bijaksana pada akhirnya. Ia mengajarkan kita untuk tidak lagi mencari pengakuan dari luar, tidak lagi berharap keselamatan dari orang lain, dan tidak lagi menggantungkan ketenangan pada tindakan yang tidak bisa kita kendalikan. Kini kita tahu, ketenangan bukanlah hadiah, tetapi keahlian. Dan rasa sakit adalah salah satu gurunya. Kita melangkah ke depan, bukan untuk melupakan apa yang terjadi, tetapi untuk menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih dalam. Kita membawa luka itu, tetapi luka itu tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi bukti bahwa kita pernah bertahan. Namun ketika perjalanan batin itu semakin matang, ada satu hal yang perlahan kita sadari, bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kemenangan atas diri sendiri. Dulu, ketika rasa sakit datang, kita sibuk memikirkan siapa yang menyakiti, mengapa mereka melakukan itu, apa maksudnya, dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun sekarang, setelah melalui proses panjang menerima, memahami, dan bangkit, fokus itu berubah. Kita tidak lagi bertanya, mengapa mereka? Kita bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Perubahan sederhana itu membuat dunia terasa lebih ringan. Pelajaran stoik yang paling halus muncul ketika kita menyadari bahwa penderitaan dari orang lain sebenarnya bukan ancaman, tetapi pengingat. Pengingat bahwa manusia mudah goyah. Pengingat bahwa ketenangan adalah sesuatu yang harus dijaga setiap hari. Pengingat bahwa tidak ada satupun hubungan yang dapat menggantikan hubungan kita dengan diri sendiri. Kini, ketika seseorang bersikap buruk kepada kita, respon pertama bukan lagi luka atau amarah, tetapi jarak batin yang sehat. Jarak yang memberi ruang untuk mengamati tanpa ikut tenggelam dalam emosi mereka. Kita menjadi seperti permukaan air yang tenang. Batu boleh dilempar, tetapi riaknya tidak bertahan lama. Dan pada titik terendah dari renungan itu,
kita menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun sering terlewatkan. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk mencintai, memahami, atau memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Beberapa orang hidup dari luka yang belum mereka selesaikan. Beberapa orang tumbuh tanpa contoh baik. Beberapa orang menjalani hidup dalam ketakutan, iri, atau ketidaktahuan. Dan terkadang, kita hanyalah tempat di mana ketidakteraturan mereka tumpah. Kesadaran itu tidak membuat kita membenarkan perbuatan buruk, tetapi membuat kita bebas dari beban untuk menghukumi. Karena penghukuman diam-diam, yang berlangsung di pikiran, seringkali lebih mengikat daripada perlakuan buruk yang terjadi. Seiring waktu, rasa sakit lama berubah menjadi jendela. Bukan jendela yang mengintip masa lalu, melainkan jendela tempat kita melihat diri sendiri dengan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya. Kita melihat betapa kuatnya kita untuk bertahan. Kita melihat betapa tabahnya kita untuk melewati hari-hari sulit. Kita melihat betapa kita mampu berdiri sendirian ketika orang lain pergi. Dan kita melihat bahwa nilai kita tidak pernah berasal dari penilaian mereka. Nilai itu berasal dari pilihan kita untuk tetap menjadi manusia yang baik, meski dunia tidak selalu baik kepada kita. Pada akhirnya, ada kedamaian yang turun seperti embun pagi, lembut, hampir tak terasa, tetapi nyata. Kedamaian itu tidak lagi memerlukan pembuktian apapun. Tidak memerlukan permintaan maaf dari siapapun. Tidak memerlukan penjelasan dari masa lalu. Kedamaian itu berdiri sendiri, kokoh, seperti pohon tua yang telah menghadapi ribuan musim, diam, tetapi penuh makna. Dan di puncak perjalanan itu, kita memahami satu hal yang selama ini dicari oleh semua pencari. Bahwa ketenangan bukan datang karena dunia berhenti melukai, tetapi karena kita berhenti menyerahkan kendali hidup kita kepada luka itu. Kita berjalan menuju masa depan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk hidup dengan hati yang lebih luas, pikiran yang lebih tajam, dan jiwa yang lebih matang. Dan kini, ketika bayangan rasa sakit itu muncul kembali, seperti ia kadang akan lakukan, kita tak lagi goyah. Kita menatapnya sebentar, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih, kau pernah membuatku jatuh. Tetapi darimu, aku belajar bagaimana berdiri."